Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Safitri dari kelas 12 IPA 9 ingin mempresentasikan tentang bela negara di kondisi pandemi COVID-19 dikaitkan dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Heni Mulyani selaku guru PPKN kelas 12 IPA 9 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi saya kali ini. Apa sih bela negara itu? Pengertian bela negara menurut UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Jiwa bela negara wajib ditanamkan pada masing-masing individu agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Telah ditegaskan juga pada pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keikutsertaan bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib maupun sukarela, pengabdian sebagai tentara negara Republik Indonesia, dan pengabdian sesuai profesi. Kini kita memiliki tugas atau kewajiban masing-masing. Bagaimana cara kita mempertahankan negara ini? Bela negara juga merupakan salah satu bentuk kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Bela negara tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Misalnya, contoh bela negara di bidang profesi. Misalnya, guru mengajarkan kita itu sebagai kewajibannya. Dan mereka juga berhak untuk mendapatkan haknya untuk dihormati dan didengar oleh para muridnya. Apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban berakibat pada kondisi mental seseorang untuk melakukan bela negara, bukan hanya murid saja yang bisa merasa haknya tidak terpenuhi, tetapi guru juga sama. Karena pada dasarnya apabila kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus menjalankan kewajiban. Contoh lainnya di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, para dokter dan tenaga medis melakukan bela negaranya dengan mengobati pasien. Mereka lah garda terdepan dalam melawan kematian dari virus yang ganas. Ditegaskan di dalam pasal 50 huruf A UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini, dokter melakukan tugas untuk mengobati pasien terdampak COVID-19 sesuai prosedur. Tetapi peran masyarakat untuk mencegah penyebaran virus tersebut juga harus berperan. Dokter bukan pahlawan super yang bisa menolong 100% pasien kritis. Ia hanya bisa mengurangi resiko terburuk dari dampak virus tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi. Namun demikian tidak mudah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masih dijumpai banyak masyarakat yang belum siap memenuhi standar protokol pencegahan COVID-19. Tidak terlindunginya tenaga kesehatan manakala dokter tidak mendapatkan hak atau adanya dilakukan oleh pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran terhadap hak dokter terkait dengan pelayanan COVID-19 yang sering terjadi adalah pasien tidak memberikan informasi secara jujur terhadap kondisinya sebagai ODP atau PDP sehingga semakin rawan penularan virus COVID-19 yang tentunya memberikan efek domino bagi para dokter, para medis, pasien lain, dan bahkan keluarganya. Di samping pelanggaran terhadap hak informasi yang jujur, pelindungan yang harus diberikan kepada tenaga kesehatan baik dokter atau perawat juga harus dipenuhi demi keselamatannya adalah tersedianya APD atau alat pelindung diri. Dalam kondisi kritis seperti ini, tidak fair jika hanya menuntut pemerintah untuk menyediakan APD bagi dokter. Seharusnya hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga dapat diberikan melalui tuntutan tindak pidana kepada masyarakat yang masih tidak tertib untuk melaksanakan protokol karena dapat dikatakan memenuhi unsur sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Kedepannya, kita sebagai masyarakat harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mengurangi pekerjaan dokter dan tenaga medis lain yang lelah karena jam kerjanya terpakai hampir setiap waktu. Apabila semua berjalan teratur dan seimbang, maka tidak ada lagi permasalahan tentang ketidakadilan penerimaan hak yang menimbulkan perpecahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.